Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qauman daral bawar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat beserta seluruh jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Hingga subuh hari yang bahagia ini kita masih dapat menjalankan satu perintah Allah, yaitu salat subuh, dan telah kita laksanakan secara berjamaah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan salatlah secara berjamaah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk merubah kehidupan manusia. Rasulullah dengan izin Allah telah mampu merubah keadaan manusia dari hidup di alam yang gelap dari keimanan, maksudnya menuju cahaya yang terang benderang, yang mereka dari tidak tahu tentang kebenaran akhirnya mengetahui tentang kebenaran dan terang benderang dalam kehidupannya. Rasulullah telah diberikan kemampuan oleh Allah untuk merubah keadaan manusia dari alam kebodohan, minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah. Minal dhalalati ilal hidayah, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Minasyirki minal kufri ilal iman wat taqwa, dari alam syirik, kufur, menuju iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengangkat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah li'i'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yang suci, yaitu kalimat la ilaha illallah. La na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ketua Dewan Dakwah beserta seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang telah sudi hadir, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan rajin dan disiplin untuk mentadabburkan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang telah diperintahkan oleh Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran, ataukah hatimu itu sudah tertutup?
Ini adalah ayat Allah yang mengundang kita untuk selalu terbuka menerima ayat-ayat suci Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari yang berbahagia ini saya tanya kira-kira materinya tentang apa. Ustaz Zulfikar yang menawarkan satu topik pembicaraan kita pada hari ini, peran agama di dalam kita bernegara. Untuk adik-adik semua yang masih muda-muda perlu untuk memahami tentang apa peran agama di dalam kita bernegara ini. Ternyata agama itu, yang kita maksud dengan agama di sini adalah Islam, itu awal dari segalanya. Awal dari segalanya itu yang paling pokok. Memimpin itu dengan agama, menjalankan ibadah dengan agama, dan segala aktivitas kita ini harus kita junjung tinggi hukum-hukum agama. Jadi saya memulai tadi dengan firman Allah di surah Ibrahim ayat 28, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Artinya, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan membiarkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Nah, ini juga dalam bentuk bertanya dari Allah. Jadi pemimpin itu nikmat dari Allah. Coba lihat nanti, adik-adik bisa lihat ya perbedaannya. Kalau seseorang sedang jadi pemimpin itu dihormati. Yang datang gubernur, orang berdiri. Datang pejabat-pejabat, orang berdiri, dimuliakan, dinomorwahidkan. Tapi setelah dia memimpin, ada dua yang terjadi. Ada yang kemudian hilang kemuliaannya, dan ada orang setelah memimpin meskipun dia tidak lagi jadi pemimpin, bertambah juga kemuliaannya karena sudah banyak murid-muridnya, sudah banyak adik-adik didiknya, yang dia bisa memimpin dirinya, keluarganya, dan orang lain dengan cara tidak menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Bagaimana cara menukar nikmat Allah? Misalnya sebelum jadi pemimpin dia jujur, setelah jadi pemimpin nggak jujur lagi. Nah, itu dia sudah mulai tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Sebelum jadi pemimpin rajin sholat, bahkan sholat secara berjamaah 5 waktu. Tetapi setelah jadi pemimpin, jangankan sholat berjamaah, sholat 5 waktu saja ini sudah mulai bolong-bolong, dan dia sudah mulai tidak menghargai lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya menukar nikmat Allah. Contoh lain menukar nikmat Allah, sebelum jadi pemimpin nggak sombong orangnya, setelah jadi pemimpin mulai sombong. Itu namanya menukar nikmat Allah. Sebelum jadi pemimpin benar sekali perkataannya, tetapi setelah jadi pemimpin dia tukar kebenaran-kebenaran dengan kebohongan-kebohongan, janji nggak tepat lagi, kemudian jadi buah bibir orang dengan buah bibir yang nggak bagus, nggak benar bapak itu, janjinya banyak, bicaranya banyak, tapi nggak pernah benar ucapannya. Nah, maka di sini kita melihat, ini adik-adik di Dewan Dakwah semuanya perlu belajar tentang hal ini sejak usia muda, karena ketika nanti sudah dewasa nggak sempat lagi belajar. Kadang-kadang sudah jadi pemimpin belum pernah belajar. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi dari sekarang, dari masa muda, coba tanamkan ini. Mudah-mudahan kalau saya jadi pemimpin, saya nggak mau tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Nah, itu prinsip. Contoh banyak.
Dulu dia sangat patuh kepada ayah dan ibunya, tetapi setelah jadi pemimpin, amanah-amanah orang tuanya tidak digubris lagi, tidak peduli dengan nasihat-nasihat dari orang tua, dari guru-gurunya, itu semuanya lupa. Nah, ini namanya alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Surat Ibrahim ayat 28. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan membiarkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Tidak berani lagi berdakwah karena sudah ada jabatan. Tidak berani lagi menyampaikan dakwah dan risalah karena sudah jadi pemimpin. Padahal yang disuruh di dalam agama kita ini berdakwah pertama dengan kekuasaan. Kita harus punya kuasaan. Adik-adik semua belajar yang rajin, insya Allah jadi pemimpin-pemimpin. Tapi ketika jadi pemimpin, jangan tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Berarti kalau kita ingin mengambil peran agama di dalam bernegara, agama harus kita junjung tinggi, menjunjung tinggi hukum-hukum Allah. La na'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita agungkan illallah, kecuali Allah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan, menantang hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasul, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Bukan orang mulia. Misalnya nih nanti adik-adik dia ada orang kaya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi akhlaknya sangat tidak bagus. Ini namanya al-azallin di dalam Al-Quran, di surah Al-Mujadilah nanti bisa lihat, atau Al-Mujadalah, bisa baca Al-Mujadalah, bisa baca Al-Mujadilah. Mereka adalah makhluk yang hina, cuma dimuliakan karena oleh orang-orang dunia yang mencintai uang, mencintai harta. Siapa yang banyak uang, dia yang mulia. Siapa yang punya jabatan, kesanalah dia menjilat dan sebagainya. Generasi Dewan Dakwah jangan seperti itu. Nah ini, jadi kita jangan menjadi generasi yang jelek. Siapa generasi yang jelek dalam Al-Quran? فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi yang jelek, pemuda-pemuda yang akhlaknya nggak bagus. Tapi di sini alhamdulillah semuanya bagus. Siapa mereka? فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi yang jelek. Siapa mereka? Yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti nafsu dan syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya. Kelak orang ini akan menjadi generasi yang sesat, generasi yang enggak bagus. Ada tawaran sholat satu kali dalam satu hari, itu satu kali sholat. Nah ini bagi yang malas sangat senang dengan aliran ini, karena dia sudah mendapatkan keringanan-keringanan dari 5 waktu menjadi 1 waktu, dan dia terima ini kebodohan yang amat bodoh, dan dia berada dalam keadaan yang sesat. Bagaimana yang dimaksud dengan mendirikan sholat di sini? Nah, rupanya pengertian dan penafsiran ayat-ayat yang kita baca tentang sholat, ya kan, tentang kepemimpinan juga. Orang yang mampu memimpin, pertama dia mampu memimpin dirinya sendiri. Misalnya Allah suruh kamu dirikan sholat, ya. Ternyata dirikan sholat di sini aqimis sholawatil khamsi ma'al jamaah.
Kamu harus mendirikan sholat 5 waktu itu secara berjamaah. Kalau sanggup, layak jadi pemimpin umat yang mengagungkan agama di dalam memimpin. Karena ada sebagian orang udah sibuk. Sebenarnya seorang pemimpin bisa ngatur waktu. Contoh ya, kita kalau jadi pemimpin, saya jadi kepala direktur ADI nanti, terima tamu, sebelum zuhur sudah bisa diberhentikan, kita sholat secara berjamaah. Jadi bukan tamu yang ngatur pemimpin, pemimpin yang bisa mengatur semua orang. Saya selalu ingat dengan dulu pernah mengajar Pak Alfian Husin, itu Kajati Aceh. Sekarang jadi mantan, kemudian pindah ke direktur bidang bidang intel di Jaksa. Beliau ini bukan orang yang alim sekali lah, tapi paham agama. Pas hari pertama bertemu, itu konsultasi bagaimana ini cara kita belajar, 5 menit atau 10 menit sebelum azan beliau sudah menyiapkan sandal untuk berwudu atau untuk sholat, simpan sepatu di kantor beliau, pakai sandal jepit menuju musola di Kejaksaan Tinggi. Dulu semua pegawai Kejaksaan Tinggi harus bisa pidato, harus bisa ceramah walaupun 7 menit. Apa yang mau disampaikan dalam kedisiplinan beliau dalam beribadah, 10 menit menjelang zuhur tidak lagi menerima tamu, tidak lagi menerima tamu, dan tamu juga diajak untuk sholat secara berjamaah. Itu cara memimpin, bukan dilakukan oleh orang yang alim dan sangat alim. Bukti tidak sangat alim, beliau masih dengan segala kerendahan hatinya belajar Al-Quran. Kemudian saya mengajar kandungan Al-Quran kepada beliau. Yang sangat kita kagumi, ilmu agamanya tidak begitu banyak, tetapi ketaatannya sangat banyak dibandingkan dengan orang yang banyak tahu tentang agama tetapi dia mengabaikan ajaran agama. Nah, jadi kalau kita lihat peran agama di dalam bernegara, ini maksudnya bukan kepada orang biasa, kepada orang-orang yang sudah memimpin atau calon-calon pemimpin. Bisa enggak aqimis sholawatil khamsi mal jamaah, dirikan sholat 5 waktu itu secara berjamaah. Kalau sanggup, layak jadi pemimpin yang bisa mengedepankan agama di dalam bernegara. Tapi kalau setelah jadi pemimpin sholat 5 waktu saja tidak teratur, apalagi sholat secara berjamaah. Ini capek. Pendidikan seperti ini, subuh harus bangun, tapi manfaatnya bertahun-tahun ke depan sampai tua. Namanya sudah digembleng, sudah dilatih. Pagi cepat bangun, wal laili iza as'asa was subhi iza tanaffas. Demi waktu malam yang hampir-hampir hilang masa gelapnya. Apa pengertiannya itu? Ada sebagian orang udah siap-siap, ada yang mandi untuk was subhi iza tanaffas, demi waktu subuh, ya kan? Dan subuh itu udara yang sangat bagus. Maka untuk melatih kita ini sehat untuk fisik, untuk jiwa, cepat bangun subuh. Cepat bangun subuh, bukan tidur di waktu subuh. Tak bagus. Tidur, pola Nabi dalam ilmu pendidikan, qailulah. Apa makna qailulah? Tidur sebentar. Nah, ada yang dipraktekkan sebelum zuhur, ada yang sesudah zuhur. Tapi Nabi melakukannya qabla zuhur, sebelum zuhur. Nah, nanti kalau kita ini jam 12.46, kira-kira jam setengah 12, kalau capek tidur sebentar, nanti siap-siap bangun mandi untuk sholat berjamaah zuhur. Ini kalau cerita seperti ini dianggap biasa, ada aja orang yang kan. Jadi cerita rendah. Nah, tapi kita ini jangan merendahkan diri dengan mengabaikan ibadah.
Allah sebutkan orang yang menantang Allah, orang yang menantang Rasul, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Makna hina tidak mulia, bukan orang mulia. Jadi kalau kita lihat nanti ada tokoh-tokoh masyarakat, dia dianggap tokoh, tetapi mengabaikan sholat, itu bukan tokoh. Itu adalah orang-orang bodoh yang sedang berkeliaran di dunia. Karena Allah sebutkan, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah, yang melawan Allah dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga, semuanya kompak tidak sholat atau mengabaikan sholat, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi kita jangan salah menghormati nanti. Ini paling banyak sekarang orang menjadi nggak baik karena suka istilahnya menjilat sana, menjilat sini. Dia lupa untuk memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita jawab sebuah pertanyaan Allah. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah engkau perhatikan orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan membiarkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Ini termasuk nggak berani berdakwah. Sekarang udah banyak nih generasi-generasi, bahkan usia-usia 22 tahun, usia 18 tahun. Apa yang terjadi kemarin di Serambi ada, di Purhaba juga ada. Seorang janda muda 22 tahun diajak oleh 4 pemuda untuk berzina dan ditangkap sekarang, ya kan? Sudah ditangkap. Nah, itu kerjanya anak muda sekarang. Kerjanya anak muda sekarang, pertama tidak lagi berani untuk mendirikan sholat, tapi sudah berkecimpung dalam maksiat sejak masa muda. Kalau yang kemarin usia 22 tahun, setahun yang lalu 18, 15, 13 kompak tinggal di satu rumah. Akhirnya apa? Ditangkap. Perempuan, laki, anak-anak masih kecil. Ini seusia-usia antum. Adik-adik semua berapa usianya? 19. Adik yang paling kecil berapa usianya? Ya? Enggak usia, umurnya berapa? Umurnya berapa? 11 tahun. Nah, 11 tahun. Berarti 2 tahun lagi, ya kan? Ada yang 13 tahun sudah mulai buat maksiat. Ada yang 13 tahun sudah berkecimpung dalam maksiat. Nah, ini jangan. Pertahankan hidup mulia sejak masa kecil, masa muda menjadi orang mulia. Nanti ketika Allah memilih kita jadi pemimpin, kita nggak risau dengan masa lalu, nggak risau dengan masa lalu, nggak kecewa kehidupan kita dengan masa lalu, karena kita sudah coba untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan kita dan tidak pernah menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Ini bahaya pertama, menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Udah ada contoh tadi. Dulu waktu muda sangat jujur, udah tua nggak jujur lagi. Dulu waktu muda bicaranya santun, udah tua kasar. Waktu muda tidak pernah berbohong, setelah tua pembohong. Nah, demikian juga ini diistilahkan dalam bahasa Quran untuk pemimpin. Sebelum memimpin bagus perkataan dan perbuatannya, setelah jadi pemimpin mencuri dia, mengabaikan sholat dia, berzina dia, dan lain sebagainya. Ini namanya orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan membiarkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Mau jadi pemimpin di masa yang akan datang, ambil peran agama di dalam bernegara. Bagaimana caranya? Pertama, jangan mau menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Yang kedua,
jangan coba-coba untuk menantang Allah dan menantang Rasul, kamu akan jadi orang yang hina. Coba lihat surat Taubah ayat 55 ya. Orang yang nggak mau berhenti dari maksiat, seakan-akan dia kan hebat, terus berbuat maksiat, uang banyak, mobil bagus, rumah gede, kita mengira hebat dia, meskipun tidak sholat berhasil kehidupannya. Enggak, Allah sedang berencana, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Kalau dia tidak berhenti dari maksiatnya, wa tazhaqa anfusuhum, Allah akan binasakan fisik dan jiwa mereka, wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi tidak ada lagi peran agama, karena kita nggak mau dengar. Pernah lihat orang yang berbuat maksiat, kita kenal tuh dengan kemaksiatannya, karena nggak mau berhenti, akhirnya jumpa di jalan, ya kan? Oh, itu yang dibuat oleh Allah kepadanya. Kalau sudah seperti itu, nggak sanggup lagi dia berbuat maksiat, jalan saja sudah nggak sanggup lagi. Tuh kalau misalnya dia dulu penzina, kita suruh berzina, silahkan, nggak sanggup lagi. Dulu dia peminum, nggak sanggup lagi. Oleh karena itu, sebelum Allah menghentikan kegiatan kita yang jahat-jahat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita ini di Indonesia ini bagus, ada taubat nasional, taubat secara bernegara semuanya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan berlaku zalim. Nah, di kitab ini namanya Al-Quran Tadabburun wa Amalun. Quran, cara memahami Quran dan cara mempraktekkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika disuruh aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr, itu dasar hukum Allah mewajibkan salat 5 waktu. Kemudian diterjemahkan ayat ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat dan salat secara berjamaah. Di sini juga ketika Allah memerintahkan qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah min qabli an yatiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh hamba-hambaku yang sudah beriman untuk menegakkan sholat. Berarti orang yang tidak sholat belum beriman dia, karena ada orang Islam tidak sholat sampai dengan sekarang, berarti dia belum beriman. Kemudian apa makna yuqimus sholat? Aqimis sholawatil khamsi ma'al jamaah. Dirikan sholat 5 waktu itu secara berjamaah. Kalau sudah nggak sempat lagi bersama orang banyak, ajak istri, ajak anak. Kalau belum berkeluarga, ajak kawan, ya kan? Sholat secara berjamaah. Jangan nanti di sana satu, sini satu, sama-sama sholat wajib, tapi sama-sama tidak berjamaah. Belajar. Kita kagum anak-anak muda udah bisa menghafal Quran. Praktekkan itu, praktekkan, amalkan, tadabburkan. Nah, itu yang pertama, aqimis sholawatil khamsi mal jamaah. Tegakkan sholat 5 waktu itu dengan sholat secara berjamaah. Ini kita pernah dengar Said Naupati Hantam Tubayang? Pernah? Di Aceh? Nggak pernah. Soalnya hari ini hari Jumat. 5 tahun memimpin tidak pernah sekalipun datang ke masjid, misalnya Masjid Agung. Apa kira-kira kesibukannya? Sehingga tidak ada waktu pun satu hari saja misalnya untuk menampakkan diri. Pahala nanti terserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di Aceh banyak sekali pemimpin-pemimpin yang di kantornya ada musola tidak pernah datang walau 1 kali pun. Padahal yang disuruh kalau kamu sebagai pemimpin bukan hanya melaksanakan kewajibanmu kepada Allah, tapi memberikan suri dan tauladan itu juga penting.
Maka mengapa Nabi itu, orang belum pernah dengar ceramah Nabi seperti Sufyan bin Harb, asisten atau ajudan Raja Herakla, dia mau bergabung dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad karena dia lihat Muhammad itu orang besar, Nabi, Rasul, pemimpin, tapi nggak sombong, hebat sekali, dan cara bicaranya sangat santun. Ngintip dia dari luar, pulang ke rajanya, saya ingin bergabung dengan agama yang dibawa oleh Muhammad. Bukankah engkau belum pernah mendengar ceramah dan dakwah-dakwahnya? Setiap hari saya perhatikan gerak-geriknya, dan saya pernah mengintip, Masya Allah, kelebihannya, santunnya, akhlaknya, caranya dia berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Inilah pemimpin yang paling agung menurut saya. Izinkan saya untuk memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, orang lain belum pernah dengar dakwah Nabi udah masuk Islam. Kita udah berkali-kali dengar dakwah, ada yang keluar dari Islam, ya kan? Nah lagi ya, igop, mau 3 kali dengar kita mau Islam. Tapi kita berkali-kali disampaikan firman Allah, disampaikan sabda Rasulullah, ada yang keluar dari Islam. Sekarang siapa yang keluar dari Islam? Orang-orang bodoh dalam Islam keluar ya, melalui nggak sholat, ada juga keluar dari agama. Tapi orang-orang yang pintar dari agama lain mulai masuk agama Islam. Saya dulu pernah menceritakan waktu ceramah pertama Jumat ini di sini, ketika menguraikan tentang tadabbur Al-Quran. Itu orang lain sudah mulai mentadabburkan, seperti William Hayi, ahli kemaritiman, ahli kelautan, baca satu Quran, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, masuk Islam ya. Ada penyanyi dari Amerika, ya kan? John Kerry namanya. Dia hanya melihat pemuda-pemuda di Amerika lagi kuliah, istirahat setelah salat zuhur, cerita-cerita, kok gembira sekali. Dia perhatikan wajah anak-anak muda ini setelah wuzu, ya kan? Ada yang kulit hitam dan sebagainya, tapi kok aman sekali ya, nyaman sekali. Akhirnya dia coba mendekat dan bertanya, apa yang kalian amalkan, apa yang kalian praktekkan sehingga kalian nampak sekali gembira, sedangkan saya ruwet ini, uang saya banyak nih, saya penyanyi. Dia bilang, kami disiplin melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, sehingga kehidupan kami, menurut Anda yang lihat, bukan kami cerita, ceria kan, bahagia kan? Nah inilah, karena kami melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kami dan mendengarkan sabda-sabda dari Rasul kami. Hanya sedikit cerita masuk Islam, sedikit cerita masuk Islam. Orang dalam Islam udah banyak sekali cerita-cerita, dakwah-dakwah, ada yang keluar dari Islam. Kerinkova itu penyanyi terkenal, orang Yugoslavia. Tapi kemudian dia ingat-ingat, saya sekarang uang banyak sekali ini, mau bawa kemana uang saya? Akhirnya dia juga nggak tenang. Belajar agama dia, termasuk belajar agama di Qatar, di kampungnya Yusuf Al-Qaradawi. Dia sekarang sudah alim, sudah berhenti dari Miss Dunia dan ingin untuk berdakwah dengan uangnya sendiri. Ada nggak orang bercita-cita cari uang untuk berdakwah? Bukan berdakwah untuk mencari uang, tapi kalau dikasih ambil aja, ya? Ada nanti, ada di antara adik-adik semua yang bisa jadi pendakwah. Apa yang menarik di dalam dakwah ini? Kalau seseorang berangkat berdakwah dengan segala keikhlasannya, semua dipenuhi oleh Allah, kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Allah berikan ketenangan batin kepadanya. Allah muliakan dia dengan banyak kawannya, dan Allah muliakan dia dengan ilmunya yang telah disebarkannya. Karena salah satu syarat berilmu an-nashr, menyebarkan ilmu yang sudah ada. Nah, kita ambil sedikit lagi, mengapa seseorang itu dia tidak mau untuk menjunjung tinggi hukum-hukum agama di dalam dia hidup, berkeluarga, bernegara, dan bermasyarakat.
Ada jawabannya di surah Al-Mujadilah juga. Istahwaza alaihimus syaitan, karena dia sudah dikuasai oleh setan. Orang kalau sudah dikuasai oleh setan nggak sanggup lari, karena kalau manusia bisa kita lihat, setan makhluk halus, dicekik kita nggak tahu, dan orang pun nggak bisa nolong, karena yang mencekiknya, yang menguasai setan, nggak tahu orang ini sedang dicekik oleh setan. Contoh orang Islam yang tidak sholat, siapa yang menguasainya? Istahwaza alaihimus syaitan, dia sedang dikuasai oleh setan. Fa'ansahum zikrallah, maka setan akan mengajaknya untuk lupa mengingat Allah. Maka jangan heran nanti kalau lihat ada orang Islam udah tua nggak sholat, ada anak muda dalam Islam nggak sholat. Itu adalah generasi-generasi buruk yang dia sedang mencari jalan-jalan yang sesat di dalam kehidupannya. Kita ulangi kesimpulan kita pada hari ini. Kalau mau ambil peran agama di dalam bernegara, satu, jangan tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Yang kedua, jangan coba-coba untuk menantang Allah dan menantang Rasul. Kalau ini yang kita tantang, berarti kita bukan orang-orang mulia, tapi makhluk-makhluk yang hina. Kemudian jangan berlaku zalim. Di sini diterangkan ternyata zalim itu, ya kan? Yang paling bahaya zalim itu zulmuz zu'afa, mendalimi orang-orang yang lemah. Mendalimi orang-orang yang lemah. Siapa orang lemah itu? Minan nisa wal aitam wal khadmu wal khadam wal khadmu wal ummal wal masakin. Itu orang yang yang sering menerima kedoliman. Misalnya ad-du'afa minan nisa, wanita-wanita itu lemah meskipun dia orang kaya. Maka dalam peperangan itu kan paling banyak atau wanita-wanita menjadi korban, anak kecil menjadi korban dan sebagainya. Kemudian zalim kita ini kepada anak-anak yatim. Udah tahu anak yatim ini tidak ada bapaknya, anak yatim miskin maksudnya, itu diabaikan, tidak ada pihak yang mau untuk memperhatikannya. Kita sangat sedih ketika dinampakkannya rumah di daerah Sawang, Aceh Utara, dan banyak di tempat-tempat lainnya. Ini mudah-mudahan Dewan Dakwah Bang Muhammad tajak juga kalian tempat ya. Kemudian kita meripe, kita bangun walaupun satu-satu, ya. Kita datang ke tempat, apakah itu benar atau hanya ada pihak-pihak dalam TikTok itu dia cari rumah-rumah seperti itu, nanti dia galang dana. Ini enggak, datang sendiri sekali, main ke sana. Nanti Dewan Dakwah akan membangun sebuah rumah janda miskin dengan anaknya yang 3 orang itu sekolah, tidur di yang rumahnya itu selalu dalam keadaan bocor. Di waktu hujan dia sudah menyiapkan ember untuk menampung air. Ini hal-hal yang seperti ini kita nampaknya sudah bisa berbuat satu-satu, tidak usah banyak-banyak. Misalnya rumah ini diperkirakan akan menghabiskan dana 100 juta. Dewan Dakwah mengajak 100 orang untuk membangun rumah itu, 1 orang 1 juta. Berbuat kita, karena jangan lagi berlaku zalim ini kepada ini wanita yang dimaksud janda miskin, anak 3. Yang kedua siapa lagi? Al-aitam, anak-anak yatim. Yang namanya janda tidak ada suami pasti anaknya yatim, ya kan? Tidak ada janda yang dari suami. Ada janda yang ada suami deh? Ada? Ada, ya kan? Janda artinya sudah tidak ada suami. Kemudian anak yatim miskin lagi. Ini layak sekali untuk kita bantu. Siapa lagi? Wal khadam, pembantu-pembantu, orang-orang yang bekerja kadang-kadang siang malam sedih, cuci pakaian orang di sana, cuci pakaian orang di sini, kemudian yang menyuruhnya juga nggak membayarnya. Ini zalim, mempermainkan orang-orang miskin.
Dan yang terakhir, wal ummalu wal masakin, buruh-buruh, orang-orang yang bekerja dan orang-orang miskin jangan kita dolimi. Jadi saya mengajak di subuh hari yang berbahagia ini, peran agama di dalam bernegara bukan hanya berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan, tapi coba kita amalkan satu, tadabburun wa amalun bil Quran. Tadabbur dan mempraktekkannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau mau, kapan nanti ada waktu, Bang Lismi ya, kita main-main ke Sawang sekali. Jika benar rumah yang ditunjukkan itu memang amat menyedihkan. Pak Bikat, Muhammad, tak minta motor tiga sabuk pun tajak tiga. Tak punya betul-betul ini, baik tak menjanji, tak kuat ida ubud. Alih tak tahu, ya kan? Bagaimana caranya nih? Terus buka. Kami dari Dewan Dakwah Aceh ingin untuk merenovasi sebuah rumah yang sesungguhnya tidak sangat layak. Siapa di antara antum semua yang bersedia mulai tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember kita buka donasinya. Saya sangat yakin, wa haqqul yakin, rumah itu akan berbeda. Kita tukar kesusahannya dengan kesenangannya. Kita tukar kesedihannya dengan kegembiraannya. Itulah makna alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Jangan terbalik. Sekarang tukar, bohong dulu pernah bohong, ganti dengan jujur. Jangan sebelumnya jujur diganti dengan bohong, itu salah. Coba ganti kesedihan orang dengan kegembiraannya. Coba ganti kesusahan orang dengan kesenangannya. Coba ganti kemiskinan orang dengan sedikit kemudahannya. Itu baru namanya peran agama di dalam hidup bernegara. Abna'us sya'bi abna'ukum. Anak-anak bangsa itu adalah anak-anak kamu. Semoga kita semua diberikan sukses dan jaya selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.